tadi apa namanya, daripada nyari di luar terhadap penyebab masalah dan mencari obatnya juga di luar dirinya, kenapa kok enggak kita ajak untuk ke dalam. ke dalam, ya kan? Dunia gelap kan bisa jadi karena kamu pakai kacamatanya terlalu hitam ya toh. Buat copotan gitu ya. Kan terang ya kan. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat malam Pak Selamat Budiman. malam Terima Mas kasih Wahyu. kunjungan. Luar biasa kita dapat tamu dari Jakarta jauh-jauh meluangkan waktunya ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang sharing melihat realitas kehidupan yang berlangsung saat ini, yaitu tentang masalah mental, yaitu tentang generasi Z ya Pak Budiman. Ya, Bagaimana peran meditasi untuk mengatasi hal ini? Tentu ini menjadi salah satu solusi yang sangat perlu apa namanya disuarakan supaya orang tahu tentang manfaat meditasi yang sebenarnya. Monggo Pak Budiman yang yeah. membabar hal ini. Ya, makasih Mas Wahyu dan para pemirsa semua. Ini saya bukan pertama ini. Kalau dibilang tamu dari Jakarta sebenarnya udah warawiri ketemu Mas Wahyu. Memang pembicaraan terakhir kita yang paling seru itu adalah mengenai apa ya, meditasi ini kok kayak sesuatu yang konsumsi kaum-kaum yang sudah berusia lanjut gitu. Seakan-akan tuh wah nek wis tuwek harusnya baru cari ketenangan hidup gitu ya. Nah, aku bilang enggak, bahwa fenomena yang ada saat ini justru malah kalau tahu ya teman-teman yang masih muda-muda atau orang tua yang sering dengar anaknya ngomong aku butuh healing itu loh Mas. Ya. Itu sebenarnya ya itulah. Sebenarnya generasi muda sekarang ini, apalagi generasi Z yang sekarang yang disebut generasi Z itu kan yang kelahirannya di atas tahun 2000 ya Mas. Ya. Kalau beberapa tahun lalu itu mereka masih di bangku kuliah dan sekolah. Nah, tapi sekarang ini sudah masuk ke dunia kerja nih. Nah, makanya semuanya butuh healing, butuh ini. Nah, begitu tak cek healingnya apa sih gitu kan. Apa maunya healing ini? Ternyata healing itu maksudnya butuh halan-halan, jalan-jalan. Butuh ini, butuh itu gitu ya. Apalagi sekarang mau kemana-mana itu tinggal pencet aplikasi, mesen hotel, mesen pesawat, mesen apapun tuh serba gampang gitu. Jadi mungkin dasar berpikir saya waktu kita ngobrol itu Mas, ini soal healing anak-anak ini apakah menyelesaikan persoalan? Ya, itu satu poin tersendiri. Yang kedua, ini kan kok mencari apa ya, penyelesaian masalah, mencari keseimbangan batin, itu kenapa kok di luar ya? Kenapa kok nggak ke dalam gitu ya? Apa ini? Kok ada yang apa yang terjadi gitu ya Mas? Juga apa namanya, generasi Z ini mohon maaf sebagian mengklaim itu istilahnya strawberry generation. Jadi generasi strawberry Mas. Dalam arti sebenarnya pengen ngomong adalah ini generasi yang lembek dibandingkan generasi orang tuanya ataupun malah yang di atas orang tuanya. Itu tough ya, berjuang itu betul-betul kalau dalam bahasa orang psikologi itu adversity-nya kalau zaman dulu itu kuat, tinggi, fighting spirit-nya kuat. Artinya ya gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi itu nggak ngerti cara, nggak ngerti healing itu. bangkit lagi gitu ya. Nah sehingga saya ngelihat ini anak-anak muda itu perlu dikenalkan untuk self healing lah. Bagaimana mendapatkan pencerahan-pencerahan dalam mencari penyelesaian lewat mengintrospeksi, lewat melihat ke dalam dirinya sendiri, daripada nyari di luar terhadap penyebab masalah dan mencari obatnya juga di luar dirinya. Kenapa kok enggak kita ajak untuk ke dalam? Ya, kan dunia gelap kan bisa jadi karena kamu pakai kacamatanya terlalu hitam ya toh.
buat copotan gitu ya. Kan perang ya kan. Jadi maksudku itu kadang-kadang kita suka menyalahkan Ya, di luar diri kita. Padahal persoalan itu bisa ada di jadi ada dalam. di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Bahkan obatnya pun Ada di dalam diri. ada di dalam diri kita, kan gitu ya. Iya. Jadi nggak apa ya, serta merta kita itu punya generasi yang terlalu gampang nyalahkan sesuatu, Ya. nyari kambing hitam. Ya, Luar sana makanya hari raya kurban ini bahaya loh. Kambing hitam ini mahal. Saking banyak yang nyari karena Iya. nggak cuma orang dewasa, orang muda pun yang generasi Gen ada masalah itu mesti cari kambing hitam. Ya. Karena dia cari di luar dirinya, bukan di dalam dirinya. Terlalu generasi strawberry itu karena yang kedua juga mungkin barangkali adalah karena terlalu instan. Generasi sekarang ini belajar apapun kan cepat. Ya. Tinggal baca AI, pakai AI udah tahu ini, Ya. sampai guru-guru sekarang mengharamkan AI karena jawaban atas pertanyaan apapun digoleki AI KB gitu ya. Semua dapat jawabannya dengan begitu cepat gitu. Ya, dicariin di AI semua. Sehingga tidak ada latihan untuk bersabar, Pak. Betul. Ya? Menahan diri atas Jadi, keinginannya. pengennya instan. Pengennya dapat apapun itu serba cepat. Lihat Crazy Rich kaya dengan cepat, dia pun ikut. Ya toh, kemarin tuh ikut binomonya siapa itu, 2 orang itu yang apa di Medan satu sama yang di Jawa Barat satu. Ya toh, akhirnya sekarang masuk penjara. Ya, karena ketidaktahuan mereka juga bisa terseret masuk penjara kan gitu. Hanya gara-gara dipameri, wah iki wis beli mobil, beli rumah mewah apa segala. Ya, sama dengan yang kasus yang juga baru-baru ini kan, yang timah itu kan, Ya. apa namanya duit nggak tahu dari hasil apa, terus akhirnya memberikan gambaran ke orang luar bahwa ini loh, orang sukses itu selalu harus kelihatan tasnya mahal, mahal, terus generasi wah aku pengen kayak gini, aku pengen kayak gitu. So lingkungan kita toksiknya luar biasa. Ya. Jadi kalau petua-petua kita zaman dulu itu mengatakan ya ini hidup inilah apa ya, hidup di zaman edan. Makanya apa kalau nggak dibarengi dengan eling lan waspodo, Ya. kita bisa terseret dengan arus zaman edan ini. Ya supaya teman-teman muda Gen Z ini nggak ikut-ikut ngedan gitu ya. Rakomanan, Mbak. Kan kita mesti cobalah apa namanya berbuat sesuatu, kita coba apa istilahnya itu menyesuaikan juga. Karena kadang-kadang saya ngelihat gini Mas Wahyu, kita pengen mengajarkan supaya mereka bisa meditasi atau mereka bisa, nggak usah ngomong meditasi lah, bisa punya waktu untuk introspeksi diri lah. Kalau dibilang meditasi itu barangkali adalah kalimat yang terlalu mewah dan terlalu sakral, terlalu berat gitu ya Mas ya. Sebenarnya mental mereka kan kalau dalam kita mengerti tentang diri itu kan selalu ada nama rupa gitu. Ya. Ada mental, ada fisik kan. Betul. Fisiknya dikasih makan terus nih Mas. Pagi siang malam ada sarapan, ada lunch, ada dinner gitu ya. Tapi mentalnya ini kelaparan, nggak pernah dikasih makan. Ya kalau mengasih makan mental itu menurut saya itu ya apapun namanya terserah. Tapi punyalah waktu untuk anak-anak muda ini punya silent moment, punya waktu hening untuk perhatian khusus ya, sendiri. Ngasih makan kepada mentalnya itu. Jangan ini apa ya Mas, sebelum Mas Wahyu melanjutkan yang lain. Aku menganalogikan itu generasi sekarang itu jam tangannya jatuh di kolam, airnya keruh, nggak sabar nunggu airnya itu tenang untuk ngelihat jam tangannya itu ada di mana. Tapi dia masukkan tangannya, wah diaduk-aduk, di dalam air bisa ada ular, ada apa, ada segala macam ya kepatuk. Jadi kesabaran untuk membuat supaya ada silent moment dalam diri dia, yang ada apa ya, kalau bahasa Zen-nya kan koan gitu ya. Ada aha momen lah kalau bahasa kerennya, atau eureka gitu ya. Oh iki toh sing bikin aku selama ini kemerungsung atau gundah hati, atau yang bikin aku itu hidup gak bahagia ternyata ini toh. Nah kita gak punya apa ya waktu untuk memberi makan mental kita ini. Ego kita terlalu besar untuk selalu perlu
entertain gitu ya. Nah, makanan kita kasih makan fisik kita, tapi mencerdaskan mental kita, mencerdaskan kesadaran kita. Seakan-akan itu nggak ada waktunya sama sekali. Sama sekali tidak ada pengetahuan memberikan perhatian khusus. Itu loh Mas. Jadi mungkin Mas Wahyu juga bisa apa ya, sharing juga ke teman-teman muda ini bahwa meditasi itu nggak sulit loh ya. Jangan dipikir meditasi itu sesuatu yang wah sakral, posisinya mesti begini, mesti ono apa sesembahan Mudra, mesti ini, mesti itu. Ya, mungkin orang yang awam sekali terhadap itu tuh barangkali mau masuk ke dunia yang namanya meditasi itu keder dulu tuh Mas. Iya, betul. Dianggap sesuatu yang terlalu suci dan Iya. Nah ini mungkin Mas Wahyu bisa dari pengalaman teman-teman yang datang ke sini yang belajar berlatih itu bisa memberikan apa ya, menguak sedikit bahwa meditasi itu sebenarnya apa dan sebenarnya simpelnya kayak gimana sih gitu loh Mas. Kadang-kadang kami mengubah nama itu menjadi relaksasi. Nah, relaksasi. Betul. Dengan relaksasi orang melihat sesuatu yang natural dan tidak ada tekanan dengan bahasa meditasi yang terlalu sakral itu. Dan dia merasa ringan mendengar penjelasan tentang istilah relaksasi tadi. Walaupun nanti pencapaiannya adalah meditasi. Betul. Betul. Jadi memang perlu bahasa yang lebih akrab ya diterima oleh orang-orang sekarang. Ya. Gitu. Saya kira gitu Mas. Bahkan ya kita kalau memungkinkan suatu ketika nih yang nonton di diskusi kita malam ini gitu ya, ada anak-anak muda yang mungkin ya dengan pembicaraan oh iya ya kok bener ya kok aku gini gitu ya, aku tuh sebenarnya pengen bikin banyak diskusi yang langsung dari anak-anak muda itu sendiri, mereka biar speak up terhadap apa yang mereka alami. Jadi tuntutan lingkungan, tuntutan orang tua, tuntutan dari kantor, tuntutan dari mana saja yang membuat mereka itu jadi seakan-akan hidupnya jadi nggak seimbang nih. Kok jadi kayak gini ya? Betul. Nah, apalagi kan zaman sekarang itu dengan banyaknya fenomena crazy rich gitu ya Mas ya. Itu kan jadi kayak orang itu jadi kayak masuk ke dalam satu arena pacuan gitu ya. Ini saya yang mesti kaya duluan ini. Saya mesti kaya duluan ini gitu Mas. Mungkin itu ya ini juga sekalian buat pemirsa nanti kalau seandainya ada yang merasa yuk saya mau nih untuk membuka forum diskusi anak muda ya. Supaya jangan nanti saya sama Mas Wahyu yang dikira sok tahu tentang fenomena mereka. Biar mereka speak up. Betul. Nanti kita dengerin baik-baik, ya barangkali ada hal-hal kecil yang bisa membantu teman-teman ini untuk bisa membuat hidupnya menjadi lebih baik kan. Kan ujung-ujungnya kan kita sebenarnya pengen menjadi lebih bahagia kan. Betul. Mungkin gitu Mas. Jadi ada salah satu agenda kami yang dulu pernah dilakukan adalah tentang workshop di salah satu universitas Islam itu. Kami serius menanyakan apa yang Mbak tanyakan tentang hal itu, tentang meditasi atau kehidupan Anda, tentang kesulitan atau problem yang Anda hadapi. Pertanyaannya lucu. Pak, aura saya seperti apa? Saya cantik nggak sih Pak? Nah ini kan betul-betul saya kaget dengan fenomena ini, kok demikian demikian dangkal ya dalam mengkaji diri ke dalam. Dia selalu melihat keluar sebagai identitas yang pantas dihargai. Padahal kami itu bukan. Semakin dia menuntut tentang finansial, tentang fisik yang dianggap tidak pantas, tidak seperti yang lain, lalu banding-bandingkan dengan orang lain, dia semakin menderita. Itu Pak yang sekarang terjadi di generasi Z. Sementara ini. Bisa itu sih. Ngeri. Wah, apalagi yang kemarin dulu kita itu loh Mas. Teman-teman yang baru kerja tapi duitnya habis dipinjol sama di judi online itu. Ya, judi online itu kan pengen kaya instan. Iya. Sampai seakan-akan mereka berpikir itu bakalan bisa menang itu. Lawannya komputer gitu lah, Mas. Yang diprogram gitu. Iya. Tapi ya, saking mereka pengen terlihat cepat kaya, aku biar bisa beli ini, bisa. Ya tadi,
biar aku kelihatan cantik, biar aku kelihatan ganteng, Terakui ya. teragui, tidak didiskriminasi karena aku baru punya HP yang terbaru, misalnya gitu ya Mas. Iya. Jadi ini fenomena sih. Iya. Nah, bullying yang lebih halus itu sebenarnya diintimidasi oleh lingkungan. Seakan-akan kayak kalau aku nggak punya ini tuh, aku nggak termasuk orang yang sama dengan yang lain. Aku ketinggalan. Semacam kehilangan penghargaan atau dihargai, Pak. Betul, betul. Nah dulu zaman kita yang senior ini kan masih ada istilah inner beauty gitu ya. Inner beauty itu kan nggak ada urusan dengan rupanya seperti apa segala macam, tapi bagaimana apa namanya olah mental, olah batin itu begitu unggulnya sehingga dia bisa tampil dengan begitu penuh dengan kebijaksanaan. Kan seperti itu ya Mas ya. Tapi itu seakan-akan untuk generasi yang baru ini hal yang mungkin berat sekali. Itu terlalu seperti apa Pak ya? Ya sama sekali tidak ada pengetahuan itu. Maka bagaimana nih Pak Budiman? Iya, apalagi saya melihat fenomena startup. Wah, itu juga saya bilang kaya mendadak. Masih usia segitu jadi CEO. Tiba-tiba dapat pendanaan gede gitu ya. Itu kan apa ya? Semua orang pengen niru. Tiba-tiba tsunami-nya datang pada ambruk semua gitu. Saya bilang bahwa generasi Z ini kita harus berikan ini Mas. Nggak boleh nyalahkan mereka terus. Kita harus punya empati terhadap generasi ini. Kenapa? Kita zaman dulu ya Mas ya. Aku masih ingat papaku, bapakku itu dulu anak-anak yang nggak bisa makan itu dia masih bisa wes pokoknya kerja sekeras mungkin, bawa sepeda, ngontel sepeda, jualan kopi Mas. Kopi yang udah digiling itu keliling, pulangnya ya makan seadanya. Itu bisa dilakoni dan itu kita bisa hidup. Lihat fenomena sekarang Mas. Anak mau kuliah sampai S1, SMK atau apa. Waduh, ngelihat perubahan dunia begitu cepat. Gapnya terlalu besar. Mereka sangat menderita, Mas. Jadi kita kalau tidak bisa punya empati, kita hanya bisa nyalahkan. Nggak akan menyelesaikan. Menyalahkan di luar sana, Pak ya. Di luar dirinya. Di luar dirinya. Harus bisa membawa kedamaian di dalam diri. Seperti yang aku bilang, banyak anak yang belajar sangat lama, tapi nggak masuk-masuk karena dia tidak bisa berlatih konsentrasi. Yang harusnya 15 menit pun dia ini. Tapi karena sambil belajar itu entah apa aja yang lain dikerjakan, itu kan sebenarnya bisa tuh kalau dia mulai berlatih menenangkan diri ya. Itu akan dapat sebenarnya. Termasuk multiple intelligence itu bisa didapat dari situ. Ketika orang sudah belajar menenangkan diri. Nah, kan ilmu-ilmu kayak gini ini kan nggak ada di sekolahan. Gitu ya Mas ya. Nah, itu di satu fenomena di mana anak-anak Gen Z, anak-anak muda ini di tengah-tengah perubahan zaman yang saya bilang tadi, kalau di zaman orang tua kita dulu, di zaman kita, kecepatannya nggak segitu, nggak sedramatis itu, sehingga kita masih bisa survive dengan keuletan dan kerajinan, kita berani menghadapi hidup dengan lebih berani, itu kita bisa survive. Tapi mereka yang zaman sekarang ini udah lebih sulit nih, pelajaran di sekolahnya tiba-tiba begitu mau diterapkan di masyarakat, ada gap nih, dan perubahannya cepat sekali Mas. Tiba-tiba ada AI, tiba-tiba ada ini, ada itu. Gelagapan kita ngikutinnya Mas. Tiba-tiba ada kripto, tiba-tiba ada ini. Ini menurut saya satu poin sendiri. Nah, di sisi lain, anak-anak muda yang pintar-pintar Mas. Yang bisa bikin usaha ini dan itu segala macam. Kena penyakit sombong dan songong yang lebih daripada generasi yang lama. Itu penyakit baru ya? Penyakit baru. Yang karena juga, ya? Begitu muda sudah mencapai prestasi seperti itu, waduh, bawaannya sudah
Mengerikan itu, Mas. Akhirnya dari pencapaian kebahagiaan yang secara holistik tadi akan pincang, Pak. Pincang. Pincang Karena secara mental. dia terhalusinasi dengan kegemerlapan dielu-elukan oleh banyak orang. Orang hebat. Datang digelar karpet merah. Kalau ini forum apa? Oh ini, yang undang siapa? Oh gini. Enggak. Kalau bukan ada menterinya, enggak ada ininya, saya enggak mau. Oh. Luar biasa. Saya bilang kan, sudah tahapannya kayak begitu tuh, Mas. Padahal ya saya uraikan yang di sini punya kesulitan untuk menjembatani gap, yang sudah di atas ini punya kesulitan untuk bisa melumatkan hatinya biar menjadi humble, biar menjadi bisa rendah hati itu. Lebih harmoni. Lebih sulit, Mas. Lebih sulit. Makanya sebenarnya meditasi untuk anak-anak yang sudah kadung punya pride yang tinggi, Mas, itu menurutku loh ya, jauh lebih sulit. Kalau umpama Pak, kalau semacam awareness atau mindful atau meditasi ini diterapkan sebagai sebuah balancing program dalam sekolahan, lebih diperkenalkan, itu bagaimana Pak? Wah, saya kan kebetulan dengan Bu Meli Kyong dulu itu mencetuskan mindful parenting, Mas. Nanti ini di Meta Bawana juga kita mulai bisa, bahannya semua udah ada, tinggal kita nanti adopsi dan kita kembang. Itu dipakai di rumah dan di sekolah. Jadi kayak masuk sekolah, kalau kayak di Jepang di beberapa tempat itu kan sepatu lepas ya. Itu tatanan sepatu aja kalau di sekolah yang menerapkan itu nggak sembarangan. Rapi. Itu part of learningnya, Mas. Bahwa aku itu akan jadi sangat menyusahkan orang lain kalau aku nggak rapi. Kan itu kesadaran. Betul. Muncul dari self-understanding loh. Enggak karena diperintah. Saya selalu menganalogikan gini, Mas. Kamu ketika belajar meditasi bisa memiliki rem di dalam diri. Enggak pengen marah langsung marah. Pengen ini langsung ini. Apa aja kan orang kalau nggak punya rem dalam hidup dia itu kan kayak di Amerika namanya anger management, Mas. Mahal, Mas. Sampai harus masuk terapi yang kita kemarin ngomong soal MBST itu loh, Mas. MBSRT itu, Mindful Based Stress Reduction Therapy itu loh, Mas. Itu kan karena saking banyaknya orang yang hidupnya nggak punya rem, Mas. Rem ini kan bisa dapat kalau meditasi. Kita bisa punya lonceng dalam diri kita. Ini jangan dikomentari dulu. Ini nggak boleh reaksi dulu. Nah, itu kan kalau nggak punya rem, mana bisa, Mas? Dan itu dapat dicapai dengan latihan meditasi. Tidak bisa kita dapat dengan baca buku tok, Mas. Dan nasihat, Pak ya. Oh, nggak bisa. Dan gini, Mas, meditasi itu menariknya ya. Entah namanya mau relaksasi ataupun namanya introspeksi atau mindful. Any kind of name lah. Kita nggak perlu pusing dengan istilah-istilah. Itu saya selalu mengatakan kepada teman-teman gini. Misal kamu punya cita-cita mau menjadi perenang juara dunia, olimpiade. Apa yang kamu? Baca buku. Perenang olimpiade itu dia pakai gaya apa, Pak? Renangnya bisa speednya berapa? Bajunya pakai baju apa? Kalau Bok pelajari semua toh. Nyemplung air aja nggak pernah ngomong. Nah terus gimana mau jadi perenang? Aku tanyakan gitu toh. Jadi ketika kamu baca buku tentang meditasi, tentang mindfulness, tentang mindful parenting dan lain-lain seperti itu nggak selesai hanya dengan membaca buku itu toh. Itu icip-icip aja belum itu. Wong badannya aja belum basah gitu ya. Gimana mau ngomong dia itu sudah berenang. Jadi sama, jadi generasi instan ini punya PR di situ, Mas. Begitu dia masuk ke alam meditasi atau relaksasi atau introspeksi atau mindfulness atau apapun itu, nek dia pengen hasilnya itu instan, Mas. Itulah pekerjaan terumit yang kita harus hadapi. Makanya jendela untuk mereka masuk ke tahapan self healing ini, menurut saya itu adalah mungkin cerita-cerita kecil dari orang-orang yang sudah bisa atau generasi seumurannya menceritakan tentang bagaimana dia bisa membawa
membuat diri dia itu bahagia, menghindarkan diri dia dari malapetaka karena dia bisa menerapkan mindfulness, bisa menerapkan healing, bisa menerapkan self healing di dalam diri dia itu. Nah, karena kalau kita cerita barangkali bahasanya wis keduren gitu ya, ketinggian untuk mereka ini pahami. Jadi kita butuh dari mereka yang sharing, kita tinggal nambahin aja. Oh ya Mas, kamu udah betul-betul sudah masuk ke tahapan yang pas. Ya mudah-mudahan ini bisa berlanjut gini-gini. Itu mungkin kita akan bisa membagi diterima, Pak. Gitu. Terima kasih Pak Budiman. Pesan-pesan dari Pak Budiman sendiri? Nah, saya mau mulai ini karena kalau saya dengan Mas Wahyu ini kan mungkin akan ada beberapa kali juga ngobrolan kayak gini ya Mas ya. Iya. Saya pengen meditasi, mindfulness, kontemplasi atau apapun itu nggak lagi jadi kayak sesuatu yang terlalu jauh dari penggapaian dari anak-anak muda. Jangan jadikan ini sosok yang terlalu sakral, terlalu suci, terlalu ini untuk bisa ada di dalam. Dan itu bukan paranormal, Pak. Karena banyak orang juga punya persepsi bahwa meditasi itu melatih paranormal. Oh iya, malah jangan. Malah kalau Anda, ya ini buat teman-teman siapapun, generasi muda maupun pengen meditasi supaya menjadi sakti, ya jangan. Malah salah arah nanti Mas. Kita ini ujungnya simpel kok. Meditasi itu kan mengatasi penderitaan, mencapai kebahagiaan. Dan itu nggak bisa dibaca. Harus masuk praktek. Dan nggak bisa sekali. Terus nggak bisa juga kejar paket C. Kan itu prosesnya kan gitu ya Mas. Mau jadi perenang handal itu kan nggak bisa masuk kolam sekali langsung jadi loh. Mesti latihan 100 meter, mesti gitu dulu toh. Kira-kira gitu. Jadi saya ngajak teman-teman, apalagi ada yang nanti barangkali kalau video diskusi ini masuk ke channel YouTube, ada yang tergerak untuk mulai berinisiatif nih Mas ya. Ya. Mau dong kita bikin forum atau live discussion dengan mentor-mentor meditasi, ya, supaya kami juga bisa nanya. Tapi kami jangan diketawai ya Mas, kalau pertanyaannya konyol-konyol. Ya enggak lah, justru menurut kita yang harus belajar. Oh ternyata kalian kegalauannya beda atau sama aku. Nah kan orang zaman dulu tuh kegalauannya bisa jadi besok makan apa gitu. Kalau dia besok aku mesti secantik apa. Kan bisa jadi begitu ya. Kesulitan yang dihadapi berbeda kan satu dengan yang lain. Ya, jadi saya ngajak teman-teman ya, adik-adik semua nanti yang memang barangkali dari sini tergelitik untuk mau mencoba berinisiatif lah. Ayo kita mulai nih diskusi yang mencerahkan buat kita semua. Tidak perlu membuat orang itu tiba-tiba jadi jadi super power setelah mengerti ini langsung jadi hebat banget, enggak sih. Semua hidup itu ada perjalanan. Bahwa penderitaan yang kita hadapi itu justru membawa kita untuk mau mengerti hal ini. Jadi jangan berpikir malah justru aku sangat menderita, enggak lah aku enggak cocok, belum tentu bisa di ini dan sebagainya. Justru siapapun yang sudah mengalami penderitaan, pain di dalam diri dia karena kok aku dibully terus, kok aku harus ngejar ini terus, kok ini dan itu terus. Justru Anda sedang dibukakan jalan untuk mulai mencari solusinya. Mulai diajarkan penyebabnya itu bukan di luar loh ya. Itu ada di dalam diri. Dan kamu bisa menyelesaikan ini. Nah itu pelan-pelan membawa Anda ke yang namanya suasana meditatif. Kita mencari dalam diri kita. Kita tahu ini penyebabnya kita sendiri. Dan kita tahu bagaimana mengobati. Mungkin begitu ya teman-teman semua. Semoga diskusi ini sedikit membawa manfaat. Kalau ada salah-salah kata dari saya terutama, ya mohon tolong diingatkan saja nanti di kolom komentar. Kami berharap partisipasi dari para pemirsa semua untuk membuat wacana-wacana seperti ini bisa terus tumbuh di tengah-tengah masyarakat, terutama buat anak-anak muda. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Budiman. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Semoga perbincangan ini sungguh membawa pencerahan. Terima kasih.